Selamat pagi, nama saya Sari. Saya tinggal di sebuah kampung di pelosok kabupaten terpencil di sebuah wilayah di Indonesia. Saya seorang pendidik di sebuah sekolah yang ada di desa ini. Setiap pagi, saya berangkat dari rumah ke sekolah dengan menempuh jarak lebih kurang 5 km dengan sepeda motor. Rutinitas pagi hari seperti biasa, saya selalu mengawali dengan membaca ringkasan yang akan saya sampaikan pada anak-anak. Tak lupa, kami sedikit mengobrol dengan teman sejawat untuk membicarakan apa-apa yang sudah terjadi selama seharian kemarin kami belajar di sekolah bersama anak-anak. Kadang juga kami membicarakan hal-hal pribadi kami. Kring, tak terasa ternyata sudah bel masuk, waktunya masuk kelas sudah berbunyi. Saya pun bersiap untuk memulai belajar pagi ini. Sebenarnya murid-murid saya adalah murid-murid yang sangat cerdas dan sangat aktif. Murid saya rata-rata super duper ributnya. Mereka adalah anak-anak yang suka bermain dan jarang mau fokus belajar. Terkadang ada pula yang suka tertidur di kelas selama belajar. Setiap kali diberi pelajaran, ada saja ulahnya. Ada yang mainan sendiri, ada yang bengong, ada pula yang tertidur, ada juga yang bikin ribut, ada juga yang membuat kapal-kapalan sendiri. Itu terjadi hampir setiap hari. Marah menjadi sarapan setiap pagiku. Astagfirullah, saya harus selalu tahan nafas agar saya tidak marah-marah terus kepada anak-anak. Sebenarnya bingung juga harus bagaimana memberi pengajaran pada murid-murid saya ini. Kadang putus asa pun mulai menderaku. Saya ingin kondisi anak-anak ini berubah. Bagaimana caranya ya? Saya pun mencoba untuk belajar dan membaca referensi tentang keadaan mengatasi kelas yang seperti saya alami ini. Dan suatu ketika saya membaca sebuah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, saya menemukan sebuah pencerahan baru. Menurut Ki Hajar Dewantara, ternyata bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodrati yang unik, sehingga tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Pemikiran yang ketiga adalah metode Among, Ingar Susun Turudau ing Matio Mangunkaso Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan adalah satu tuntutan sebagai seorang pendidik. Jangan menyeragamkan hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai kepentingan hidup, sesuai dengan kebudayaan dan kepentingan hidup bermasyarakatnya. Dengan memahami pemikiran 5 pokok Ki Hajar Dewantara ini, saya mulai menemukan ide baru untuk meningkatkan semangat belajar anak-anakku di kelas. Dan saya sudah menyiapkan sebuah konsep pembelajaran yang seru buat mereka. Saya ada ide. Bagaimana kalau saya akan mengajarkan konsep jalan kepada anak-anak dengan mengajak mereka ke pasar? Kebetulan di desa ini setiap minggu, terutama di hari Senin atau hari Selasa, biasanya ada pasar. Dan pasar ini khusus selalu ada di setiap minggu. Karena desa ini sangat jauh dari kota, sehingga ke pasar itu harus melewati jalan yang susah untuk ditempuh. Maka selalu ada pasar desa setiap minggu sekali di desa ini. Saya pun bercerita kepada anak-anak agenda belajar kita di esok hari, bertepatan dengan hari pasar di desa ini. Mereka sangat antusias dengan rencana saya. Hari pasar pun tiba. Anak-anak mulai berkerumun di dalam pasar di desa mereka. Di sana mereka menemui pedagang sayur, buah, ikan, dan sebagainya. Mereka saya tugaskan dengan membelanjakan uang sebesar 100.000 kepada mereka untuk berbelanja apa saja yang mereka ingin belanja. Yang penting jumlahnya saya tetapkan, yaitu bisa 1/4, bisa 1 kilo, atau 1,5 kilo. Nah,
Dari situ, ada yang ditanyakan oleh mereka. Kalau dia membeli wortel 1 kilo dengan harga 12.000 per kilo, berapa sisa uang yang mereka dapat? Hal-hal sederhana ini saya tanyakan kepada mereka sambil berjalan menyusuri pasar. Ada juga pedagang udang. Kalau ada udang 1 kilonya 64.000 dan Bu Guru membeli udang setengah kilo, kira-kira berapa uang yang harus Bu Guru bayarkan ya? Nah, setelah beberapa barang kami beli, ada udang, cumi, bakso ikan, wortel, dan kembang kol. Akhirnya mereka saya ajak untuk berhitung. Ayo kita hitung dulu berapa total belanjaan kita hari ini. Wah, ternyata total semuanya ada 109.750. Kira-kira berapa ya sisa uang belanja kita tadi? Wah, ternyata uang sisa belanja kita tidak cukup ya. Kita cuma punya uang sisa 100.000. Ayo, siapa yang mau menambahkan uang 9.750 agar kita bisa tetap belanja semua barang yang kita beli? Nah, bagaimana anak-anak pengalaman hari ini? Senang tidak belajar pecahan di pasar secara langsung? Senang Bu Guru, ayo kita besok belajar apa lagi Bu? Dan kita akan kemana besok pagi? Saya rela dah, jalan pagi-pagi kita akan kemana? Yang penting kita belajar di alam ya Bu. Setelah ke pasar kita akan belajar di mana lagi ya Bu? Seru loh Bu, belajar di pasar ternyata. Alhamdulillah, saya senang melihat ekspresi anak-anakku berubah. Mereka sangat antusias dengan gaya belajar baru ini. Luar biasa pengalaman ini sangat membantu saya mengidentifikasi kemampuan anak-anak satu persatu. Akhirnya saya menemukan kelas yang aktif belajar dan semangat belajar tinggi. Mereka senang berdiskusi dimanapun berada. Alhamdulillah, berkat pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Artinya, setiap anak bebas berekspresi sesuai dengan bakat alam yang mereka miliki. Yang terpenting, mereka tetap mengedepankan dan tetap menghargai orang lain di dalam menuntut haknya sebagai seorang pelajar. Yang kedua, sebagai guru kita menjadi pamong atau penuntun. Pembelajaran tidak lagi terpusat kepada guru, tetapi berpusat pada siswa. Siswalah yang menemukan cara bagaimana mereka mengatasi masalahnya. Kita hanya sebagai pendorong dan kita hanya sebagai fasilitator, sebagai pendidik. Yang ketiga, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana tempat lahir anak-anak didik kita, dan kodrat nasi anak-anak mereka yang senang bermain, maka belajar sambil bermain adalah tuntutan utama dari anak-anak kita. Yang keempat adalah pembelajaran yang kontekstual, artinya pembelajaran yang langsung bisa mereka lihat di kehidupan nyata sehari-hari. Maka itu akan menambah semangat mereka untuk belajar. Dan yang terakhir adalah pembelajaran itu harus terdiferensiasi. Pembelajaran tidak boleh lagi klasikal. Pembelajaran tidak boleh lagi memandang semua anak itu sama, tetapi pembelajaran harus mampu memberikan semua ruang, semua tempat bagi kecerdasan anak-anak kita. Terima kasih, demikianlah komik demonstrasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini oleh saya. Salam dan bahagia. Terima kasih.